Earth. Before the war. We did what we had to do. What remained of humanity had to leave the Earth. Earth's seawater and diffusion energy for the new colony. Into chaos, earthquakes toppled cities within hours. Coming up on location. Pada tahun 2017, planet Bumi mengalami krisis global gara-gara kemunculan ras alien scavenger yang memicu kiamat dengan cara menghancurkan bulan, menimbulkan bencana alam serta tsunami yang berkepanjangan, hingga terjadi perang jahat yang akhirnya dimenangkan umat manusia. Namun dampak dari radiasi yang ditimbulkan menyebabkan planet Bumi terkontaminasi dan menjadi planet mati yang tidak layak huni. We used the nukes. Was thrown into chaos. Earthquakes toppled cities within hours. 60 tahun kemudian, manusia kini hidup berkoloni di bulan terbesar di planet Saturnus alias Titan. Ditopang oleh oksigen dari hidrolik atau mesin hidrasi yang menyerap air laut dari bumi yang tanpa henti mengubahnya menjadi oksigen untuk dikirim ke Titan yang dikontrol langsung dari stasiun luar angkasa dengan alat super canggih bernama TAT. Alias Pusat Kontrol Stasiun Luar Angkasa demi menjaga kelangsungan hidup manusia. Tak hanya itu saja, TAT juga membuat drone pengintai canggih untuk mengawasi jalannya mesin hidrasi oksigen selama 24 jam non-stop. Karena perang telah usai, ada beberapa alien yang masih hidup di planet Bumi dan berusaha menghancurkan mesin hidrasi tersebut. I got him. Hydro rigs are sucking seawater. Demi menjaga drone dan mesin hidrasi tetap beroperasi, TAT pun menugaskan unit 49 untuk mengawasi dan memperbaiki semua kerusakan. TAT pun menugaskan dua agen terbaiknya yaitu Jack Harper sebagai teknisi lapangan dan Pika sebagai operator. Mereka berdua sengaja dihapus ingatannya agar fokus hanya pada pekerjaannya. She keeps an eye on me. I handle drone maintenance. The drones watch everything. Ketika Jack sedang beroperasi di mesin dan berkeliling di area mesin hidrasi, Pika mendeteksi ada dua drone musuh yang mengintai. Lalu, tiba-tiba drone tersebut jatuh dengan sendirinya. Sehingga pimpinan mereka yang bernama Sally alias pemilik dan bos besar TAT mengetahuinya. Lalu, Sally pun memerintahkan Jack untuk turun dan memeriksa drone tersebut. Setelah Jack tiba di tempat terjatuhnya drone tersebut, Jack pun menemukan satu drone alien tersebut sudah hancur dan terbakar, dan satu drone lagi masih aktif dan sedang dicari keberadaannya. Setelah Jack menemukan melalui mesin pelacak, hal tak terduga terjadi. Ternyata semua ini adalah jebakan para alien untuk menangkap Jack. Dalam kegelapan, banyak puluhan alien yang sengaja ingin menangkapnya dengan cara menampakkan sinar matanya yang berwarna oranye agar Jack ketakutan. Dengan panik, Jack pun berusaha lari dari kegelapan tersebut dan tiba-tiba Namun, untung saja Vika sudah siap dan sigap untuk menyelamatkan Jack. Vika mengirim drone penyelamat untuk mengevakuasi Jack yang sedikit lagi tertangkap oleh para drone pengintai alien tersebut. Tanpa basa-basi, drone penyelamat tersebut pun menghancurkan drone pengintai yang akan menangkap Jack. Setelah Jack selamat dan ingin keluar dari tempat tersebut, tidak sengaja Jack menemukan buku tentang kisah-kisah pahlawan Romawi kuno dan memutuskannya untuk membacanya sebentar. Lalu setibanya ia di luar, ternyata motor listriknya yang sudah hilang dicuri para alien sehingga membuat Vika mengirim pesawat cadangan untuk menjemputnya. Keesokan paginya, ketika Jack dan Pika bangun tidur, mereka dikejutkan dengan ledakan hebat dari salah satu mesin hidrasi milik TAT dan disusul dengan kemunculan sinyal asing yang menuju ke bumi. Entah sinyal apa itu, Jack pun tidak peduli lalu ia pun langsung turun ke bumi untuk mengikuti sinyal asing tersebut. Sinyal asing itu pun terdeteksi dan ditemukan di sekitar stasiun menara radio yang sudah terbengkalai. Di sana, Jack menemukan teropong binokular jadul yang terjejer di pintu masuk.
Teropong itu pun seketika membuat ingatan lama Jack terpacu. Entah apa hubungannya menara ini dengan masa lalu Jack. Namun dengan tidak pikir panjang, Jack pun langsung mematikan sinyal tersebut. It's a goddamn homing beacon. Grid 17. What is going on? Look at the scab. Sebelum pulang ke pangkalan, Jack pun terlebih dahulu datang ke pondok rahasianya, tempat biasa ia menenangkan diri. Di pondok itu, Jack pun tertidur. Saat ia tertidur, Jack pun kembali terbayang dengan ingatan lama di menara radio terbengkalai tadi. Di menara itu, Jack bertemu dengan sosok wanita yang belum diketahui identitasnya dan tiba-tiba Jack pun terbangun. Ya, ada objek tak dikenal meluncur sangat cepat ke arah menara. Jack pun diperintahkan mundur karena Sally akan mengambil alih pemeriksaan. Namun, Jack yang posisinya sangat dekat dengan lokasi tersebut tetap kekeh dan ingin menuju ke sana. Lalu Jack dan Sally pun kehilangan kontak. Tanpa pikir panjang, Jack pun menuju lokasi untuk memeriksa. I'm on site. Jack, I don't have either. There's no sign of scabs. Technician, this is your control. Touching down. Ternyata objek yang jatuh barusan adalah pesawat model lama NASA yang pernah dibuat bahkan sebelum peperangan terjadi. Jack pun memeriksa dan terkejut, ternyata di dalam pesawat tersebut masih ada beberapa awak yang masih hidup, dan salah satunya adalah wanita yang sering muncul dalam pikirannya. Lalu tiba-tiba drone pengintai kiriman Sally muncul dan menghancurkan satu persatu pesawat yang jatuh tadi. Entah kesalahan sistem atau apa, namun Jack berhasil mengusir drone tersebut dan membawa wanita yang ada di dalam pikirannya itu tadi ke markas untuk diselamatkan. Setelah tiba di markas, si wanita itu pun diketahui bernama Julia. Setelah tersadar, Julia ditanya tentang apa misinya. Ia malah terdiam dan seolah kenal dengan sosok Jack. Lalu Julia pun menjelaskan bahwa ia tertidur selama 60 tahun. Selama itu juga bumi menjadi planet mati akibat radiasi nuklir saat melawan ras alien. Karena masih penasaran, Julia pun meminta Jack untuk turun kembali ke tempat terjatuhnya pesawat tadi dan meminta untuk mengambilkan rekaman pesawatnya. Sebelum berangkat, Jack pun berpesan kepada Vika agar tidak melaporkan dulu tentang Julia ke Sally. Setelah Jack tiba di tempat itu, menemukan rekaman tersebut dan tiba-tiba Jack dibawa ke markas rahasia alien, di mana Jack pun mungkin akan sangat terkejut saat mengetahui bahwa para alien yang selama ini TET anggap sebagai makhluk asing yang harus dimusnahkan ternyata adalah manusia yang selamat dari peperangan. Beliau bernama Malcolm, mantan tentara sekaligus ketua para penyintas. Jack tidak tahu sejak awal TET dibangun, Sally sengaja mengatur drone pengintai untuk fokus memusnahkan umat manusia, seperti yang terjadi pada teman-teman Julia. Namun berkat helm baja dan pakaian tempur teknologi lama ini, Malcolm dan para penyintas lain hanya terdeteksi sebagai objek asing. Malcolm sebenarnya sudah mengawasi Jack sejak lama karena ia berbeda, apalagi setelah ia melihat Jack membaca buku tentang kisah-kisah pahlawan Romawi kuno dan melawan drone TET demi menyelamatkan Julia. Sejak saat itu, Malcolm yakin, penasaran dan kepo karena sejatinya humanoid tidak memiliki sisi kemanusiaan. Lalu Malcolm menunjukkan nuklir berkekuatan tinggi kepada Jack dan satu drone TET yang sengaja dicurinya. Karena drone pengintai tidak mengenali para penyintas, Jack pun diminta untuk mengatur ulang sistemnya agar bisa dikembalikan meluncur ke stasiun TET sambil membawa nuklir agar dapat menghancurkan TET selamanya. Karena Jack tidak mau melakukannya, Malcolm pun memerintahkan salah satu ajudannya yang bernama Sikes untuk menembaknya dan mengancam Julia juga akan dihabisi jika Jack tidak mau bekerja sama dengannya. Lalu setelah itu Malcolm melepaskan dan membiarkan Jack dan Julia pergi untuk memikirkan tawarannya. Setelah Jack dan Julia tiba di pangkalan,
Pada akhirnya Julia pun berkata yang sebenarnya kepada Jack, bahwa pada tahun 2017 NASA mengirim para astronot termasuk Jack untuk mengeksplorasi ke Titan. Namun di tengah perjalanan, pemindai NASA mendeteksi adanya objek asing sedang mengarah ke bumi, di mana objek tersebut adalah TET, yang merupakan kecerdasan buatan alien. Tak hanya itu, Julia juga mengungkapkan bahwa ia dan Jack adalah suami istri, sehingga tak heran jika Jack selalu bermimpi tentangnya, karena ingatan lamanya perlahan kembali. Tak lama kemudian Sally mengetahui tentang Julia yang sengaja disembunyikan oleh Jack dan Vika, dan mengetahui bahwa Julia adalah korban selamat dari peperangan 60 tahun lalu. Jack pun diminta untuk membawa Julia ke stasiun dan Jack pun menolaknya. Karena Jack menolaknya, Sally pun mengirimkan drone pengintai cadangan untuk melenyapkan mereka berdua. Naas bagi Vika, ternyata ia tewas di tempat. Jack dan Julia pun langsung naik pesawat untuk menemui Malcolm. Namun di dalam perjalanan terjadi ketegangan di mana Sally mengirim kembali 3 drone pengintai untuk melakukan pengejaran hingga menyeret pesawat Jack ke zona radiasi. Jack pun terdampar di sebuah gunung dan dengan keadaan Julia yang terluka parah. Tak lama kemudian, Jack dikejutkan dengan kedatangan pesawat lain dan disusul dengan kemunculan agen lain yang bermaksud memperbaiki drone tersebut. Dan ternyata agen tersebut adalah kloninya yang ditugaskan untuk menggantikannya yang juga memiliki masa lalu yang sama persis seperti dirinya. Jack berhasil melumpuhkan kloninya dan ia pun menggunakan pesawatnya untuk mengambil obat-obatan di markas dan meminta agar Julia sabar sebentar. Jack Harper, Tech 5-2. Setelah tibanya di markas, Jack pun terkejut dengan Pika yang sudah hidup kembali dan Pika pun menganggap tidak pernah terjadi apa-apa. Tanpa sepatah kata, Jack pun langsung mengambil obat-obatan dan kemudian menemui Julia untuk mengobatinya. Setelah Julia diobati, dia pun dibawa menuju pondok rahasia Jack. Di pondok itu, Jack berkata pada Julia bahwa ia baru menyadari bahwa Pika yang dulu maupun dirinya saat ini adalah sama-sama kloningan yang dia diciptakan untuk menjadi budaknya. Namun di balik itu ada ingatan Jack yang asli yang tidak pernah berubah dan itu adalah salah satu alasan untuk melindungi umat manusia. Setelah Jack menemui Malcolm untuk mengatur ulang sistem drone tersebut, Malcolm pun menceritakan fakta sebenarnya tentang perang 60 tahun silam, bahwa setelah TET menghancurkan bulan, alam menjadi tidak stabil dan mengambil alih planet bumi dengan berbagai macam bencana alam yang mengerikan, hingga menyisakan segelintir penyintas yaitu Malcolm dan para koloninya. Dari situlah TET lalu mengumpulkan ribuan kloningnya untuk memusnahkan umat manusia, untuk membangun dan merawat mesin hidrasi oksigen yang selama ini menguras air laut dan merubah ke energi fusi untuk sumber kekuatan TET itu sendiri. Sejak awal, tidak ada satupun umat manusia yang hidup di Titan, hanyalah Malcolm dan para penyintas yang ada di sini saja. Dan apa yang Jack tahu selama ini tidak lain hanyalah ingatan palsu yang TET tanam agar para kloningnya tetap patuh pada satu perintah. Tidak lama kemudian, Jack pun berhasil mengatur ulang sistem drone tersebut, dan si Cash pun bersiap untuk membawanya keluar. Ternyata sudah ada 3 drone pengintai Sally yang sudah menunggunya di luar sehingga terjadilah pertempuran.
Jack dan para penyintas dapat bertahan dari serangan tersebut. Namun misi mereka tetap harus dilaksanakan, yaitu menghancurkan TET. Lalu, Sikes diminta untuk menjaga Julia dan para penyintas lainnya, sedangkan Jack akan pergi membawa nuklir bersama Malcolm dengan cara berpura-pura ingin menyerahkan Julia. Ready? Dalam perjalanan, Jack pun menyalakan rekaman ketika Julia melakukan penerbangan. Disinilah terungkap mengapa pesawat Julia mengalami kecelakaan. Ternyata ketika mereka sedang berada di dekat TET, terjadi gangguan elektromagnetik yang membuat pesawat tersebut tersedot sehingga membuat kontak dengan sel yang asli yang berada di bumi terputus. Jack asli dan Pika yang kala itu sedang bertugas menjadi pilot segera melakukan tindakan evakuasi dengan memasukkan Julia dan kru lainnya ke tabung kriogenik dengan mengaturnya setelah 60 tahun mengorbit dengan asumsi menyelamatkan Julia dan kelangsungan koloni manusia dari ancaman kecerdasan buatan alien. Setelah kapsul penyelamat berhasil lolos, kecerdasan buatan itu berhasil menangkap Jack dan Pika asli. Mereka pun menghapus ingatannya dan mengekstrak materi genetik sebelum akhirnya dibunuh dan mengkloninya hingga tak terhingga, kemudian dibawa ke planet bumi untuk melakukan invasi. Setibanya di pusat kendali, terlihat sangat banyak kloni Jack dan Pika yang sangat banyak di dalam kapsul, di mana semua kloni ini akan dibuat TET untuk mengeksploitasi planet selanjutnya. Setelah Jack tiba di TET, Jack pun menyeret kapsul yang berisi Julia untuk diserahkan, yang setelah dibuka ternyata isinya adalah Malcolm dan bom nuklir yang sudah siap diledakkan. Sehingga ketika para puluhan drone pengintai yang ingin melenyapkan mereka dan para penyintas yang tersisa, Jack pun akan langsung meledakkan bom nuklirnya. Fuck you, Sally. Tiga tahun setelah planet bumi pulih, di pondok rahasia milik Jack, terlihat Jack dan Julia sudah memiliki anak dan hidup bahagia. Lalu setelah itu disusul oleh Sikes dan para penyintas lainnya yang berhasil selamat. Dan film pun berakhir.